Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin kita aman di tempat kerja? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Tapi tenang, ini bukan soal aturan-aturan yang kaku dan ribet, melainkan soal skill penting yang melindungi kita semua, dimanapun kita kerja. Coba deh, pikirin sebentar. Mungkin kerjaan Anda di lokasi konstruksi yang risikonya kelihatan jelas. Atau mungkin Anda kerja di kantor, yang kelihatannya adem ayem di balik meja. Tapi percaya deh, setiap lingkungan kerja, bahkan yang paling tenang sekalipun, itu punya potensi bahayanya sendiri. Dan seringnya, justru ada di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Nah, ini yang menarik. Menurut hukum, definisi tempat kerja itu ternyata luas banget loh. Bukan cuma pabrik atau proyek bangunan aja. Kantor Anda, bahkan meja kerja Anda di rumah kalau lagi WFH, itu juga dianggap tempat kerja. Artinya apa? Artinya, prinsip keselamatan ini berlaku buat kita semua, dimanapun kita berada. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di bagian pertama ini, kita bakal bongkar apa sih sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu. Ini bukan cuma soal pakai helm ya, tapi ini soal sebuah sistem yang dirancang buat mencegah kecelakaan bahkan sebelum itu terjadi. Nah, ini dia intinya K3. Gini deh, bayangin aja kayak pasang alarm kebakaran di rumah. Tujuannya kan buat mendeteksi bahaya dan mencegah apinya jadi besar, bukan cuma buat madamin api pas rumahnya udah kebakar. K3 itu ya kayak gitu, tujuannya menciptakan lingkungan yang aman dari akarnya. Terus, gimana caranya kita nemuin potensi bahaya ini? Nah, ada kerangka sederhana yang ngebantu banget, namanya 5M. Coba deh, sekarang pikirin kerjaan Anda. Ada nggak resiko dari faktor manusia? Atau dari mesin dan peralatan yang Anda pakai? Gimana dengan material atau bahan yang Anda olah? Metode atau cara kerjanya gimana? Dan terakhir, lingkungan fisiknya sendiri. Oke, kita udah tahu nih bahaya bisa datang dari mana aja. Sekarang, kita bakal lihat gimana para profesional mengubah pengetahuan ini jadi tindakan nyata. Kita akan bahas alat-alat yang dipakai untuk mengelola resiko secara sistematis. Pertama-tama, kita samain dulu persepsinya ya. Bahaya itu adalah sumber masalahnya. Lantai yang licin, kabel yang terkelupas, atau bahan kimia, ini semua adalah bahaya. Kenapa? Karena mereka punya potensi untuk bikin kita celaka. Terus bedanya sama risiko apa dong? Nah, kalau lantai licin itu bahayanya, maka risikonya adalah seberapa besar kemungkinan seseorang kepleset dan seberapa parah cederanya nanti. Jadi ingat ya, bahaya itu sumbernya, risiko itu kalkulasinya, hitung-hitungannya. Kecelakaan kerja itu biasanya akarnya dari dua hal ini. Pertama, tindakan tidak aman. Ini datangnya dari perilaku kita, dari manusianya. Yang kedua, kondisi tidak aman. Ini masalahnya ada di lingkungan kerjanya. Dua-duanya ini sama pentingnya buat kita kenali dan beresin. Jadi gimana para profesional ngaturnya? Mereka pakai proses yang namanya HIRADC. Namanya mungkin kedengaran ribet ya, tapi intinya cuma 5 langkah logis aja kok. Bayangin aja kayak mau naik gunung. Pertama kita komunikasi, pahami medannya, cari tahu jalur mana yang bahaya, siapin pencegahannya, dan selama jalan kita terus pantau kondisinya. Simpel kan? Nah, HRADC itu tuh nggak sendirian. Ada temennya namanya JSA atau Analisis Keselamatan Kerja. Gampangnya gini deh, HRADC itu kayak peta besarnya untuk seluruh area kerja, sementara JSA itu kayak panduan detail belokan per belokan buat satu tugas spesifik. Dua-duanya penting banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Di sini kita bakal bongkar toolkitnya. Apa aja sih peralatan dan prosedur nyata yang bakal Anda temuin di lapangan buat ngejaga Anda tetap aman? Nah, kalau yang ini pasti udah pada kenal lah ya. APD. Dari helm sampai sepatu safety, ini tuh garda pertahanan terakhir kita. Dipakainya pas sebuah bahaya udah nggak bisa dihilangkan sepenuhnya dari lingkungan kerja. Tapi, ada tapinya nih, dan ini penting banget. Pakai helm aja tuh nggak cukup. Peralatan itu kan sifatnya pasif ya, dia cuma ngelindungin. Kita juga butuh proses yang aktif, tindakan sadar buat terus-terusan mastiin lingkungan kita aman. Nah, disinilah inspeksi keselamatan masuk. Ini bukan sekedar jalan-jalan ngecek doang loh, ini proses proaktif yang ada 3 tahapnya. Kita siapin dulu mau cari apa, baru kita keliling observasi, terus temuan kita dilaporkan biar bisa ditindaklanjuti. Tujuannya, nemuin masalah sebelum jadi kecelakaan. Ya tentu aja, tujuan utama kita akan mencegah. Tapi kita juga harus siap kalau, amit-amit, insiden tetap kejadian. Pertanyaan ini ngebawa kita dari pencegahan ke respons cepat. Nah, disinilah P3K berperan. P3K itu ibarat jembatan penyelamat, penghubung krusial antara saat cedera terjadi sampai bantuan medis profesional datang.
Ini adalah respons cepat dan tepat untuk mengurangi dampak buruk setelah insiden terjadi. Oke, kita sampai di bagian penutup. Dan jujur, ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Kita udah ngomongin sistem, udah ngomongin alat, tapi semua itu nggak akan efektif tanpa satu elemen kunci, yaitu Anda sendiri. Yuk kita lihat peran Anda dalam menciptakan budaya aman. Penting banget buat kita ingat, ini bukan cuma daftar peraturan atau kewajiban doang. Ini adalah keseimbangan. Anda punya tanggung jawab, tapi Anda juga punya hak. Anda berhak minta lingkungan kerja yang aman, dan bahkan Anda berhak menolak pekerjaan kalau Anda merasa keselamatan Anda terancam. Keselamatan itu kerja bareng antara Anda dan perusahaan. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngena banget dan merangkum semuanya. Keselamatan itu bukan beban, justru ini adalah investasi terbaik yang bisa kita buat. Investasi buat mastiin kita bisa pulang ke rumah dengan selamat setiap hari dan bisa menikmati hari esok. Jadi bekerja aman hari ini itu sebenarnya hadiah terbaik yang kita kasih buat diri kita sendiri di masa depan.